dapatkan info atau mendapatkan mengenai mata kuliah hari ini. Oke, variabel adalah suatu tempat di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan sementara data-data selama dioperasikan, seperti untuk menghitung, untuk memberikan informasi, dan sebagainya. Salah satunya adalah kenapa variabel ini ada di dalam memori. Pastinya kan sedikit dan lebihnya pasti adalah untuk menyimpan data-data kita. Nah, kenapa variabel? Variabel ini pasti otomatis bahasannya adalah untuk penggunaan di dalam aplikasi Visual Studio. Nah, salah satunya adalah bentuk memorinya tadi. Ini ada satu tempat yang menghubungkan antara data A, data B, data selanjutnya, atau data apapun seperti itu. Ketika kita ingin membuka sebuah data, ya otomatis akan terbuka dengan membuka data tersebut. Nah, apabila belum memiliki data, kita otomatis akan membuat data tersebut. Nah, dari mana? Otomatis dari Visual Studio itu sendiri. Mengapa? Karena variabel memiliki nama dan isinya yang disesuaikan dengan tipe data yang disimpan atau yang kita butuhkan. Nah, kita menyesuaikan dengan namanya ataupun isinya. Biasanya kan ketika ingin membuat sebuah tugas atau apapun, pasti ada nama dari filenya tersebut ataupun foldernya tersebut. Nah, pasti otomatis tersimpan di dalam memori tersebut. Nah, dan otomatis ketika kita ingin membuat sebuah Visual Studio, nah kita lihat isinya apa, misalkan seperti itu, isinya tentang menghitung misalkan. Nah, otomatis di dalam nama filenya otomatis akan melihatin atau membuat namanya adalah untuk menghitung misalkan seperti itu atau apapun seperti itu. Jadi salah satunya adalah untuk mengisi namanya dan dari isinya tersebut. Nah, deklarasi dari variabel dim, mengapa dim? Di sini dim disebut sebagai dari dimensi atau dimension. Nah, dimension ini adalah biasanya di awal, misalnya seperti itu. Kemudian kita sebutkan nama variabelnya apa. Misalkan tadi yang untuk menghitung, misalkan seperti itu. Nah, tipe variabel dah. Sebagai apa tipe variabel tersebut? Apakah sebagai untuk data tersebut atau sebagai pemanggil datanya? Bagaimana kita menyimpulkannya seperti itu. Kemudian, saya berikan contoh lagi. Ada kita misalkan adalah membuat sebuah kota misalkan Tangerang Selatan. Kita sebut sebagai dimensinya adalah Tangerang Selatan, kemudian sebagai string atau sebagai penulisan hurufnya, atau misalkan sekitar kotanya misalkan sebagai string juga sama seperti itu, apapun itulah. Kemudian nama kotanya misalkan seperti itu, nama desa atau nama kelurahan atau nama kecamatan juga sebagai string. Nah, kecuali itu dari umur. Nah, umur sebagai integer seperti itu. Karena integer, kenapa integer? Karena otomatis digunakan hanya untuk penulisan angkanya saja. Itu yang membedakan penulisan angka dan huruf seperti itu. Kalau huruf dengan menggunakan string dan kalau angka adalah menggunakan untuk integernya. Sama seperti materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya mengenai penulisan tersebut. Kemudian ada pengisian nilai variabelnya. Mengapa? Karena nama variabel ini sebagai identitas lah. Apakah dikatakan sebagai untuk pembuka dari data tersebut atau apapun itu. Karena nama variabel ini bernilai atau memiliki nilai yang luar biasa tadi. Misalkan kita ingin membuka isinya dalam menghitung, misalkan seperti itu. Kita buka datanya untuk menghitung, misalkan seperti itu. Nah, nanti karena ini nilai kita, bahwa kita sudah mengerjakan apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, variabel yang telah dibuat dapat diisi dengan nilai sesuai dengan tipe data dari variabel tersebut. Nah, untuk mengisi variabel dibutuhkan operator penugasan, misalkan yaitu adalah sama dengan seperti itu dengan menggunakan simbol dari sama dengan tersebut. Tergantung dari kita yang butuhkan tadi atau tergantung dari isinya tersebut. Kemudian contoh pengisian nilai variabel. Yang pertama adalah mengisikan nilai setelah mendeklarasikan variabel. Tadi contohnya adalah dimensi dari tanggal lahir sebagai data. Nah, tanggal lahir misalkan tanggal berapa, misalkan seperti itu. Tanggal misalkan hari ini tanggal 31 bulan Maret tahun 2021. Contoh misalkan seperti itu, sebagai datanya. Nah, atau apapun, tergantung dari penulisannya, misalkan seperti itu. Atau dibalik misalkan
bulannya dulu, misalkan Maret, kemudian baru tanggal dan tahunnya, tergantung dari penulisannya seperti itu. Tapi yang pasti otomatis kalau tanggal lahir sebagai datanya. Kemudian yang kedua, dan mengisikan nilai pada saat deklarasi variabel. Nah, dimensinya adalah tanggal lahir sebagai data, tadi yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya booleannya misalkan benar, misalkan seperti itu. Dari kondisi ini dikatakan sebagai boolean. Karena boolean itu ada dua, yang dikatakan benar atau bukan ataupun dikatakan salah, seperti itu. Dari kondisinya. Apabila dimensinya tanggal lahir tersebut benar, maka booleannya bernilai benar juga, seperti itu. Seperti itu jadinya. Jadi tidak ada penulisan yang salah. Kemudian yang ketiga, contoh dari pengisian nilainya. Itu menyimpan data dari suatu ekspresi. Mengapa? Nah, contohnya misalkan pendapat kita adalah menghitung sebuah luas suatu bidang. Nah, kemudian luasnya ini adalah panjang kali lebar. Nah, tadi penamanya adalah menggunakan menghitung luas suatu bidang, misalkan seperti itu. Nah, isinya adalah luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Ini dari beberapa variabel ini sudah bisa dikatakan sebagai pengisian datanya, tergantung dari kondisinya tadi. Kemudian yang keempat, menyimpan data dari masukan informasi oleh usernya atau penggunanya. Contoh misalkan nama usernya siapa. Kemudian menggunakan text box 1 dan teksnya. Text box otomatis ada penggunaan kalimatnya, tulisannya, atau hurufnya apa yang ditulis di situ. Kemudian jenisnya. Jenisnya bisa menggunakan combo box, kemudian .text-nya. Combo box adalah tergantung dari isinya tadi, teksnya, seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk menyimpan data berbentuk objek. Contohnya form saya sebagai main formnya atau form utama, seperti itu. Tergantung penulisan nama-nama tersebut. Jadi, untuk penulisan-penulisan ini bisa dilakukan di dalam Visual Studio, tergantung dari apa yang kita inginkan. Nah, otomatis kalau my form ini otomatis sebagai form utamanya dari data tersebut. Nah, contoh misalkan seperti ini. Contohnya adalah membuat sebuah program. Ya, kotak merah ini kenapa 2 kali? Ini antara pritsub dengan mengakhiri dari ensub tersebut, dari kondisinya. Variabel pertama, misalkan seperti itu, dan dihitung misalkan dari nilainya, dari awalnya berapa, kemudian kita tambahkan nilai atau kurang atau kali atau bagi, seperti itu. Apabila sudah selesai baru kita keluarkan, tergantung dari kondisinya. Nah, contohnya lagi, ini warna hijau. Warna hijau kan ada tulisan deklarasi variabel angka dengan tipe integer, berisi variabel dengan angka yang 5, seperti itu. Ini adalah sebuah komentar dari penulisan di atas. Nah, dari dimensi privat sub, kemudian berhitung misalkan BTN ini adalah button, seperti itu. Hitung kliknya, kemudian by file, variabelnya dikirimkan kepada sistemnya, seperti itu. Deklarasikan dahulu. Nah, deklarasi variabel ini angka dengan tipe integer, misalkan seperti itu. Dimensinya angka sebagai integer, kan tadi yang sudah dijelaskan. Angka dengan huruf berbeda, integer menggunakan angka, dan string adalah menggunakan hurufnya. Kemudian kita isi variabelnya angka dengan angka 5, seperti itu. Angka sebagai angka 5, ensub kita akhiri dengan substitution-nya, seperti itu. Sampai di sini, sudah mengerti atau ada yang ingin tanyakan, silakan. Ini mungkin sudah kalian lakukan di tugas pertama ya, biasanya. Kalau yang menggunakan angka, tapi kalau menggunakan misalkan pilihan apapun, misalkan pilihan makanan atau pilihan minuman, seperti itu, pasti tidak menggunakan angka. Karena sudah ditulis angkanya di awal, hanya menghitungnya saja. Silakan mungkin tanyakan. Belum ada, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ada syaratnya juga untuk penamaan variabel. Ada beberapa syarat yang dituliskan atau disimpulkan. Jadi pertama adalah karakter pertama harus dimulai dengan huruf abjad. Otomatis huruf abjad. Gantung apa? Misalkan Mbak Firly, misalkan seperti itu. Abjadnya apa? Kemudian yang kedua, karakter yang diperbolehkan hanya huruf, angka, dan garis bawah. Tidak boleh menggunakan spasi, seperti itu yang bisa menggunakan spasi adalah menggunakan garis bawahnya tersebut. Atau underscore biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, panjang namanya tidak boleh lebih dari 255 karakter. Nah,
kita bisa tahu karakternya itu ada banyak dari mana, otomatis nanti kan akan terhitung di bawahnya biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh mengandung spasi yang tadi saya bilang. Tidak boleh menggunakan spasi, tapi boleh menggunakan underscore atau garis bawah. Seperti itu. Kemudian yang kelima, namanya harus unik atau tidak boleh sama dengan dalam sebuah lingkup variabel. Namanya unik, misalkan Firly underscore Adinda, seperti itu. Atau Mbak Enda underscore F underscore N. Atau Muhammad underscore Fahmi, seperti itu. Atau yang lain seperti itu. Unik jadinya dengan penulisan kata-kata itu, variabelnya. Jadi akan tahu nantinya bahwa tulisan ini adalah menggunakan bahasa atau tulisan dari kita. Ini syaratnya. Ada 5, jangan sampai ada yang lupa. Karena takutnya nanti ada menggunakan spasi dalam penulisannya. Untuk pemanggilan biasanya seperti itu, atau showing. Oke, ada yang tanyakan mengenai variabel? Atau mungkin pernah menggunakan di dalam program kalian yang pertama? Kemudian saya lanjut lagi ya, berjalan. Ada konstanta. Nah, konstanta ini adalah sebuah nama yang digunakan untuk memasukkan angka atau string. Angka ya tadi integer, kemudian string adalah menggunakan string atau huruf seperti itu, yang tidak dapat diubah nilainya dan tidak dapat memasukkan nilai baru atau mengubah nilainya saat program dieksekusi. Kalau program sudah dieksekusi, otomatis tidak bisa mengubah atau menambahkan. Seperti yang dapat dilakukan di dalam variabel, contohnya seperti itu. Jadi harus selesaikan dulu baru bisa mengubahnya, seperti itu. Kemudian konsep dari ruang lingkup konstanta tidak hampir sama dengan konsep yang ada di variabel. Mengapa? Karena terdiri dari level lokal, kemudian level formnya, kemudian atau modul, dan level global secara keseluruhan. Nah, ketiga level tersebut hanya dibedakan berdasarkan kata kunci yang digunakan atau letak deklarasi dari konstanta tersebut. Ya, jadi ada 3 level lokal, kemudian level form atau modul, dan level global. Bukan level pedas ya, karena ini kan lebih ke form dari Visual Studio tersebut. Jadi harus bisa dibedakan. Kemudian konstanta ini dibagi menjadi dua sumber. Pertama adalah konstanta intrinsik. Mengapa disebut intrinsik? Karena konstanta yang telah disediakan oleh aplikasi dan kontrol yang ada di dalam Visual Studio tersebut. Misalkan VB Red seperti itu, atau VB Tel Vertical atau apapun dan lain-lain lah, banyak tadi bisa gunakan tersebut karena sudah ada kontrolnya di dalam tersebut. Ada command control, ada apapun tadi ya, misalkan kalau bisa kita menggunakan formnya, kemudian kita bisa tuliskan combo box atau apapun, itu sudah ada kontrol di dalam Visual Studio tersebut. Kemudian yang kedua, konstanta simbolik. Nah, simbolik ini kenapa? Atau disebut sebagai user define, atau pengguna mendefinisikan dari pemakai tersebut. Nah, konstanta yang dideklarasikan sendiri oleh user atau pengguna dengan menggunakan statement konstanta. Misalnya conp 3 titik berapa, seperti itu. Kemudian publiknya, untuk umumnya ada konstanta harga dengan menggunakan integer berapa harganya, 10.000 misalkan seperti itu. Ini pasti yang digunakan untuk menggunakan dari sebuah harga, misalkan sebuah harga makanan atau minuman, seperti itu. Pasti ada integernya dari harga tersebut dengan menggunakan konstanta. Kemudian penggunaan konstanta, khususnya konstanta simbolik, biasanya jika dalam sebuah proyek yang disusun, ada beberapa data. Nah, yang bernilai tetap dan untuk mengingatnya bukan sebagai nilai, tetapi cukup diwakilkan kepada sebuah konstanta tersebut, sehingga akan lebih untuk mengingat-ingatnya. Misalkan seperti itu, misalkan ada form di dalam formnya tadi, yang pertemuan sebelumnya. Saya jelaskan seperti itu, ada form, kemudian ada formnya lagi di dalamnya, kemudian ada formnya lagi. Formnya ini sebagai awalnya adalah sebagai main atau utama, seperti itu. Kemudian form yang kedua adalah sebagai anaknya, seperti itu. Karena ada dua ya, ada yang induk, kemudian ada yang anaknya, seperti itu. Jadi anaknya selain bersama. Begitupun juga dalam konstanta simbolik. Project ini bernilai, kenapa? Karena ada beberapa data. Nah, namanya beberapa data kan pasti kan harus lebih dari satu. Bisa 2, 3, atau seterusnya. Tergantung dari apa yang kita butuhkan atau kita inginkan dari konstanta tersebut. Oke, ada yang ingin tanyakan mengenai konstanta?
Ya, Atau Bapak, saya mau nanya tapi bukan konstanta sih, Pak. lebih ke Eh, ya Pak, ada bedanya nggak sih integer sama string yang di bahasa sih sama yang di Visual Studio? integer bahasa sih. Berarti kan kalau integer bahasa sih kan lebih tadi ya. Misalkan kalau di bahasa sih kan lebih ke apa namanya? Lebih ke detail dari bahasanya tersebut atau sintaknya tersebut. Tapi kalau di dalam bahasa dan di dalam Visual Studio otomatis akan agak berbeda, Mbak. Baik secara penulisannya seperti itu atau apapun. Tadi misalkan di dalam bahasa C kan pasti otomatis kan kayak bisa spasi lah seperti itu. Nah, kalau di Visual Studio tadi kan tidak boleh menggunakan spasi, bisa menggunakan underscore untuk penulisannya seperti itu, atau misalnya menggunakan simbol-simbol lain lah seperti itu. Itu sih Mbak. Masih bingung ya di Visual Studio ya? Enggak sih, Pak. Udah sedikit paham, sedikit-sedikit, Pak. Mungkin dari tugas kalian yang pertama mungkin bisa dilihat sih. Pasti ada yang menggunakan dari kedua inilah, variabel maupun konstanta. Kalau di detail dari secara langsungnya ya, tapi memang kan karena kan kalian lebih membuat mudahnya seperti itu. Karena kan kalau untuk variabel dan konstanta kan karena baru hari ini saya jelaskan, jadi pasti ada yang membuatnya pasti menurut saya. Karena saya tidak melihat secara detailnya kan, karena kalian screenshot untuk program datanya saja, tapi pastinya ada yang ada pastinya. Oke, silakan mungkin selain Mbak Firian yang tanyakan. Pak, saya mau nanya, tadi kan kode yang untuk integer tuh dim ya, Pak? Iya, betul. Itu di setiap Visual Studio sama aja atau enggak ya, Pak? Bisa berbeda, Mbak, kalau integer. Tergantung dari penulisannya. Ini kan hanya contohnya saja. Ini sebagai dimension, ini contohnya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, selain Mbak Kamlia. Ya, kemungkinan minggu ini akan ada tugas. Saya nanti buatin tugasnya seperti biasa, waktu seminggu lah. Seperti itu ya. Jadi untuk latihan kalian juga. Oke, saya lanjut ya. Oh iya, satu lagi. Ini bisa kalian download juga di e-learning untuk materinya. Per minggu memang setiap Hamin satu biasanya saya upload di e-learning. Nanti kalian bisa lihat di sana untuk materinya, tapi tidak tugasnya, karena tugas nanti saya kirimkan lewat WhatsApp saja. Oke, saya lanjut tentang operator. Nah, operator ini sebenarnya hampir semua di bahasa pemrograman pasti menggunakan operator. Tergantung dari jenisnya apa, seperti itu. Pasti otomatis ada perbedaan, pasti ada persamaan juga. Nah, operator ini salah satu yang digunakan di dalam Visual Studio. Mengapa? Karena operator sebagai sebuah tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data. Operator nih pasti saya jelaskan tadi, nanti saya jelaskan ada beberapa, ada 6 yang ada digunakan di dalam Visual Studio. Secara gambarannya, operator adalah sebuah untuk menghubungkan suatu variabel dengan tujuan dalam melakukan manipulasi atau pengolahan data. Nah, ini jenisnya operator ada 6. Ada yang menggunakan operator penugasan, kemudian operator aritmatika, kemudian operator pembanding, kemudian operator logika, dan operator bitwist, dan terakhir adalah operator string. Saya coba jelaskan satu persatu dari operator-operator ini. Mungkin kalian sudah bisa tahu. Karena sama, otomatis boolean. Nah, boolean ini bersifat nilainya benar atau salah, tergantung dari kondisinya. Nah, operator penugasan adalah sebuah operator yang berfungsi untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu variabel.
Jadi suatu data di dalam suatu variabel. Data tersebut dimasukkan dalam suatu variabel. Apa? Tergantung dari kondisinya atau dari kebutuhannya kita. Nah, data yang dimasukkan dapat berbentuk nilai dari suatu variabel. Ya, simbol dari operator ini, operator dari operator penugasan adalah tanda sama dengan. Seperti itu yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Saya singgung atau saya coba dengan menggunakan tanda sama dengan tersebut. Biasanya adalah menggunakan nilai karena sama dengan otomatis ya. Kebanyakan lebih menggunakan nilai dibandingkan dengan stringnya. Seperti itu. Kemudian operator aritmatika. Nah, mengapa? Karena operator aritmatika juga digunakan di dalam bahasa C juga. Tetapi di Visual Studio juga digunakan karena sebagai operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Atau apapun lah seperti itu. Jadi aritmatika lebih ke perhitungan untuk melakukan dari aritmatika tersebut. Biasanya tadi mungkin Mbak Endah ya pernah membuat di tugas pertama menggunakan perkalian ya untuk menghitung sebuah luas dari sebuah bidang seperti itu. Ini pasti menggunakan aritmatika dari pemrogramannya. Kemudian operator aritmatika mempunyai hierarki yang paling tinggi dibanding operator dari pembanding maupun operator logika. Karena biasanya aritmatika lebih digunakan dibandingkan kedua operator ini, pembanding maupun operator logika. Nah, untuk penulisan dari operator aritmatika yang paling tertinggi kemudian ke rendah. Bisa kita lihat di samping ini. Nah, ini untuk pemangkatan, seperti ini untuk simbolnya, kemudian tanda negatif, kemudian perkalian, kemudian pembagian, seperti itu, kemudian pembagian integer. Jangan sampai lupa ya, pembagian seperti ini, kemudian pembagian integer menggunakan simbol seperti ini. Kemudian ada modulus, dari sisa hasil bagi, seperti itu. Masih kaitannya dengan matematika ya, seperti itu ya. Kemudian tanda plus, penambahan, dan pengurangan. Masih dalam lingkupnya matematika lah, seperti itu untuk aritmatika, untuk penulisan operatornya. Kemudian operator pembanding, nah, mengapa? Salah satunya adalah tadi ada penugasan, kemudian ada aritmatika, dan ada pembanding. Nah, pembanding ini adalah sebuah operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data atau ekspresi lain dan menghasilkan sebuah nilai logika yang bernilai boolean, maksudnya benar atau salah. Dari suatu data atau ekspresi dengan data seperti itu, atau data dengan ekspresi yang lain. Agar kenapa? Agar mencapai tujuan itu menghasilkan sebuah nilai yang benar atau yang salah dari tergantung kondisinya dari pembanding tersebut. Nah, syarat yang harus dipenuhi agar kedua data bisa dibandingkan yaitu harus mempunyai tipe data yang sama. Mengapa? Kenapa sama? Tidak boleh berbeda karena sebelum membandingkan. Kalau dengan yang berbeda otomatis tidak membandingkan. Tapi kalau dengan yang sama, secara otomatis adalah untuk membandingkan. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan dengan yang berbeda, sudah otomatis tidak bisa dibandingkan. Pasti ada salah satu yang bernilai true atau false seperti itu. Tapi kalau sudah membandingkan dengan satu data yang sama adalah pasti ada perbedaannya seperti itu. Tapi kalau sudah, tadi saya bilang tadi, kalau sudah melawan yang perbedaan, tidak ada yang bisa dibandingkan. Seperti itu. Misalkan contohnya, misalkan Mbak Firly dengan Mbak Kamalia, pasti memiliki perbedaan. Saya bisa membandingkannya dari posisi apa, tergantung dari kondisinya. Baik dari apapun itulah, baik secara wajah, atau paras, atau dari nilai, atau dari nomor NIM-nya, seperti itu. Dari namanya sudah berbeda. Saya tidak bisa membandingkan, kecuali Mbak Firly dengan Mbak Firly lagi, seperti itu. Pasti bisa dibedakan. Biasanya kan kalian bisa lihatlah di contoh, misalkan di Instagram feed-nya, misalkan itu. Bisa membandingkan Mbak Firly dengan Mbak Firly yang lama dengan Mbak Firly yang baru, misalkan seperti itu. Maksudnya kenapa saya bilang yang lama dengan yang baru? Karena perbedaan umur, seperti itu. Pasti ada perbedaannya. Kecuali kalau Mbak Firly yang baru dengan Mbak Firly yang baru, atau Mbak Kamal yang baru dengan yang baru, pasti memiliki kesamaan. Perbedaannya tidak ada. Tapi kalau misalkan melihat yang lama dengan yang baru, otomatis bisa dilihat dari wajahnya, kemudian dari umurnya, seperti itu. Kemudian bisa jadi dengan alamat rumahnya berbeda.
Pasti perbedaan seperti itu. Tapi kalau yang baru tidak otomatis, secara otomatis tidak bisa dibedakan seperti itu. Kenapa? Syaratnya yang ini utama, syarat dari pembanding ini, karena ini menjadi syarat yang harus dilakukan. Karena kalau tipe datanya yang berbeda, ini tidak bisa dikatakan sebagai pembanding. Tapi kalau tipe datanya sama, ini kita bisa jadikan yang pembanding. Oke, silakan mungkin yang ditanyakan. Maaf, saya membandingkan seperti itu ya. Firly dan Mbak Kamalia. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa Pak, santai aja Sebagai Pak. contohnya saja. Tapi kalau saya kasih contohnya yang bentuknya angka, kalian nanti malah pusing sendiri atau kalimat seperti itu. Oke, silakan mungkin tanyakan mengenai operator. Saya belum jelaskan keseluruhan sih. Ini untuk salah satunya saja. Nah, saya lanjut. Nah, operator pembanding juga memiliki relasional atau pembanding yang kita bisa lihat tadi seperti itu. Bisa menggunakan operatornya adalah ini beberapa operator yang digunakan dalam pembanding. Ada yang menggunakan sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian ada yang lebih kecil, kemudian yang lebih besar, ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan, atau like, dengan menggunakan mempunyai ciri-ciri yang sesuai, kemudian atau is adalah menggunakan referensi dari objek tersebut, tergantung dari kondisinya atau kebutuhan dari kita. Kemudian operator logika, ini biasanya yang digunakan oleh anak-anak IT, logika kebanyakan, karena lebih banyak ke logika benar. Memang penulisannya pun atau dalam pemrograman dari bahasa apapun seperti itu pasti menggunakan logika dari tergantung dari kondisinya seperti itu. Nah, mengapa kata logika? Logika adalah sebuah operator yang digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data. Ekspresi logika yang bersifat boolean yang menghasilkan data logika baru. Data logika yang lama misalkan seperti itu dengan data logika yang baru misalkan seperti itu tadi. Contohnya tadi yang saya jelaskan di sebelumnya materi dengan membandingkan seseorang misalkan seperti itu. Pasti ada perbedaannya dari logika yang lama dengan logika yang baru, dengan menghasilkan logika yang baru, tergantung dari kondisinya, apakah perlu atau tidak dari logika tersebut. Nah, ini ada beberapa hierarki yang dikatakan logika operator lebih dari atas sampai ke bawah, seperti itu tergantung dari kondisinya. Ada yang menggunakan and adalah dan, kemudian or atau tak atau, kemudian not tidak, ada kemudian XOR, ini eksklusif, X ini adalah eksklusif, or atau eksklusif atau seperti itu biasanya, dan and also dan juga, kemudian or else atau dan tidak seperti itu tergantung dari kondisinya. Ini juga saya akan jelaskan satu persatu karena ini lebih detail di logika. Dan logika N saya buat jadi beberapa ekspresi. Ada 2 ekspresi dengan hasil yang berbeda-beda seperti itu. Ini hasil dari sebuah proses dari pemakaian operator N pada suatu ekspresi. Jika kedua ekspresi atau lebih bernilai benar atau true, maka hasilnya juga benar seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Misalnya ekspresinya true, yang pertama, kemudian kedua true juga, dan hasilnya benar, true. Dan ekspresi yang pertama true, kemudian false, pasti otomatis akan false. Dan false, true, false juga. Jadi mungkin di materi mata kuliah yang pernah saya ajarkan sebelumnya pasti ya, menggunakan seperti ini juga. True, true, true seperti itu. True, false, false atau apapun suatu bisa dibalikan dari sebuah kondisinya. Kemudian ada operator logika not, hampir sama dengan yang N. Operator ini digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai logika true atau false dari kedua kondisinya, tergantung dari kondisinya tadi. Bisa menggunakan apapun itu. Hampir sama dengan yang N, karena juga bersifat true dan false juga. Dan logika OR, ini dari hasil sebuah proses pemakaian operator OR pada suatu ekspresi. Jika salah satu ekspresi benar atau true, maka hasilnya juga benar seperti itu. Hampir sama, tergantung dari kondisinya. Jika true, kemudian ekspresinya true juga, maka hasilnya juga true. Kemudian ekspresi yang pertama ada true, dan false, baru hasilnya dengan true. Kembali ya berbeda dengan yang OR, dengan N maupun yang not tadi seperti itu. Kemudian false, kemudian true, ada true juga, tergantung dari kondisinya dari sebuah ekspresi tersebut. Kemudian operator logika XOR atau expression or atau expression atau eksklusif tadi ya.
Nah, hasil proses dari pemakaian operator XOR pada suatu ekspresi jika kedua ekspresi atau lebih bernilai sama atau true maupun false, maka hasilnya juga akan false seperti itu. Misalkan true dan hasilnya false, sama ya seperti yang sebelumnya. Kemudian true, false, dan true, kembali kondisi awalnya. Tergantung dari kondisinya, penilai XOR ini. Kemudian and also, operator and also melakukan sebuah evaluasi hanya sampai dengan mengetahui dari kondisi benar atau salah. Maka hasil dari operasi and also akan bernilai benar jika ekspresi pertama. Dan jika benar juga, and also akan bernilai benar jika di ekspresi yang kedua, dan maupun hasilnya juga sama. Pasti otomatis akan bernilai benar dari semua ekspresi tersebut, tergantung dari jalan dari sebuah logika and also tersendiri. Nah, ini proses pengujian akan dihentikan jika pada ekspresi kedua tidak terpenuhi. Jadi ekspresi kedua tidak perlu diuji lagi, seperti itu. Maka operator dari N akan menguji seluruh ekspresi tersebut. Nah, sedangkan operator N also tidak menguji dari keseluruhan ekspresi tersebut. Jadi apabila ekspresi kedua tidak terpenuhi, maka otomatis tidak perlu diuji lagi ekspresi keduanya. Jadi selesaikan saja. Misalkan contoh true, kemudian true dan hasilnya true. Kemudian yang kedua true, false, maka hasilnya false. Kemudian false, tidak evaluasi lagi, maka hasil juga true, seperti itu. Atau kebalikannya, true, tidak evaluasi lagi, maka hasilnya adalah false, seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Kemudian operator logika or else, ini adalah sebuah operator else yang akan bernilai salah atau false jika semua ekspresinya juga bernilai yang salah, seperti itu. Misalkan true, kemudian tidak dievaluasi, maka hasilnya true. Kemudian false, lalu true, dan hasilnya adalah true. Nah, kemudian false, dan false, maka hasilnya true, seperti itu, dari kondisinya. Maka bernilai juga akan bernilai yang salah. Oke, ada yang ditanyakan mengenai operator? Keempat operator tersebut, ada operator penugasan, kemudian pembanding, kemudian logika, seperti itu. Silakan yang tanyakan. Masih pada bingung ya? Sebenarnya nggak beda jauh sih dengan yang pernah saya ajarkan sebelumnya di materi kuliah logika dan pemrograman. Hanya penempatan-penempatan saja di dalam penulisannya. Oke, saya lanjut. Merupakan operator dari yang digunakan untuk memanipulasi sebuah bit secara individual atau tersendiri untuk membuat sebuah nilai dari tipe yang integer, misalkan byte, short, kemudian integer, dan long, misalkan seperti itu. Nah, operator bitwise bentuknya hampir sama dengan operator logika. Hampir sama. Jadi kan sekitar 11-12 dengan operator logika. Seperti itu. Nah, saya kasih jenisnya. Saya berikan jenisnya. Operator bitwise tersebut ada 3. Ada operator N dengan contohnya 1, N 0 sama dengan 1. Tidak otomatis menjadi 0 ya. Dan OR, contohnya adalah 1 atau 0, maka hasil juga 1. Begitu juga dengan yang eksklusif OR juga, contohnya 1, XOR, 0 sama dengan juga nilainya 1. Dan terakhir adalah operator string. Ini biasanya digunakan dengan huruf atau simbol apapun lah, bisa seperti itu. Operator string adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan 2 buah string atau lebih. Jadi tidak boleh 1, 2 buah atau lebih. Bisa 3, 4, 5, bisa seperti itu. Nah, simbol dari operasi string adalah plus atau dan dengan menggunakan simbolnya plus atau dan, tergantung dari kondisinya, seperti itu. Contoh dari program dari operator sama hampir dengan yang sebelumnya. Kita klik 2 kali juga untuk hitungnya, karena bisa untuk tambah atau tadi yang dengan menggunakan kondisinya dari apa, seperti itu. Kemudian yang berwarna hijau juga sama, masih menggunakan sebuah komentar. Ini contohnya misalkan deklarasi variabel dengan angka
yang tadi dengan angka 5 dengan menggunakan integer. Seperti itu, dimensinya adalah angka sebagai integer, misalkan seperti itu. Makanya kita tuliskan nilai angkanya sebagai 5. Kemudian penambahan, misalkan seperti itu, angka sama dengan angka plus 10, misalkan seperti itu. Lalu kita tampilkan hasil daripada label tambahnya tersebut. LBL adalah label tambah, .text sama dengan angka, seperti itu. Karena bentuknya teks ya. Kemudian pengurangan, angka sama dengan angka minus atau kurang 2, misalkan seperti itu. Lalu kita tampilkan dari label tersebut, misalkan label kurang .text sama dengan angka, misalkan seperti itu. Kemudian perkalian, sama seperti yang di atas juga, kita tampilkan lagi labelnya, seperti itu. Label kali sama dengan, tidak tulis perkalian ya, kali saja gitu kan. .text sama dengan angka, misalkan seperti itu. Pembagian misalkan, angka sama dengan dari angka tersebut dibagi dengan 2, misalkan seperti itu. Lalu kita tampilkan hasil labelnya, seperti itu, dengan label bagi .text, misalkan seperti itu, sama dengan angka. Nah, ini misalkan seperti itu. Kita ketikkan dulu private sub-nya. Private sub, button keluar, misalkan seperti itu. Underscore klik, tidak boleh spasi ya, tadi yang saya jelaskan syaratnya. Kemudian by value-nya misalkan kita kirimkan ke apa, misalkan ke sistemnya. Lalu kita close, misalkan seperti itu. Lalu kita klik dari, kita selesaikan dari sub-nya tersebut. Oke, silakan mungkin tanyakan mengenai operator atau yang sebelum-sebelumnya, materi sebelumnya, silakan. Silakan ditanyakan. Saya lanjut di sesi terakhir, ada penanganan masalah. Pasti kalian pernah mendapatkan masalah lah di dalam Visual Studio, atau mungkin terjadi error atau apapun, atau pada saat debug atau runner terjadi kesalahan dalam penulisan, biasanya seperti itu ya, atau sintak-sintaknya. Nah, Visual Studio juga memiliki cara untuk penanganan kesalahan yang terstruktur saat program kita jalankan, misalkan seperti itu. Istilahnya dalam penanganan ini disebut sebagai structure extraction dari handling. Jadi menangani sebuah struktur kesalahannya di mana, seperti itu. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Visual Studio, karena saya mengajarnya Visual Studio, begitu dengan program yang lain pasti ada kejadian seperti ini juga. Maka ketika membuat sebuah program, akan dapat dengan mudah menemukan letak kesalahan yang terjadi dan sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Bisa seperti itu, kita debug atau kita running, bisa terjadi kesalahan atau error, bisa di mana letaknya, atau sintak-sintaknya terjadi apa, misalkan tidak ada simbol titik 2 atau simbol kurung tutup, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa jalankan ini pada saat kita lakukan, seperti itu, misalkan jadi kesalahannya di mana. Jadi untuk memudahkan kalian lah, misalkan seperti itu, bisa kan ada tulisan error ya, di mana yang terjadi sama kalian juga bisa kan seperti itu. Ada error-errornya, misalkan di bagian apa, mungkin dalam bagian spasi tidak menggunakan underscore atau garis bawah, bisa terjadi seperti itu, atau apapun lah, bisa seperti itu. Nah, macam kesalahannya ada 3. Ada yang kesalahan dalam bentuknya sintak, dan ada runtime, atau kita jalankan run-nya, kita jalankan seperti itu. Ada yang menggunakan yang terakhir adalah logika. Nah, sintak ini bisa kejadian salahnya banyak. Nah, runtime ini sudah kita selesaikan secara keseluruhan, kemudian pada saat kita debug ada kejadian kesalahan lagi, seperti itu. Nah,
Saya coba jelaskan satu persatu. Ada kesalahan sintak. Sintak ini adalah kesalahan yang terjadi akibat melanggar dari aturan penulisan yang sudah ditetapkan oleh Visual Studio, misalkan seperti itu. Biasanya kesalahan, misalkan sudah ditetapkan ada kurung buka kurung tutup, ternyata tidak, otomatis akan terjadi error. Ini adalah kesalahan dari sintaknya atau penulisannya. Nah, kesalahan pada sintak antara lain dengan salah ejaan pada kata kunci, misalkan seperti itu, atau nama variabel, kesalahan dalam meletakkan tanda baca, dan adanya pasangan suatu perintah yang tidak lengkap, misalkan seperti itu. Nah, ini pasti kejadian dalam ejaan, ya kan, seperti itu, atau menggunakan simbol, atau nama variabelnya, dipanggil misalkan tadi, menggunakan underscore atau tidak, kejadian kesalahan seperti itu. Atau kesalahan dalam meletakkan tanda baca, misalkan seperti itu tadi, kurung buka kurung tutup, titik 2, seperti itu. Kesalahan-kesalahannya yang sebenarnya kesalahan-kesalahan yang mendasar lah seperti itu. Ini akan terjadi biasanya di dalam melakukan sebuah program. Atau perintahnya tidak lengkap. Ada yang tidak lengkap, misalkan itu tidak menggunakan ensub ternyata terhapus di bawah. Atau tidak menggunakan show, misalkan seperti itu, atau show dialog. Nah, ini akan kejadian nantinya. Karena tidak lengkap, otomatis tidak muncul seperti itu dengan menggunakan show atau show dialog. Pada waktu menuliskan kode program, maka Visual Studio akan mengecek kode yang diketik oleh kita. Nah, yang diketik oleh kita sebanyak apakah banyaknya kesalahan tersebut dari sintak atau tidak, seperti itu. Jika terdapat kesalahan, maka yang akan ditandai dengan garis bawah berbentuk gelombang yang berwarna biru, misalkan seperti itu. Atau terjadi error, biasanya seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Pasti biasanya di bawah nanti ada tulisan errornya di mana. Kita klik errornya, otomatis akan nanti, oh ini kesalahannya di sini, pada baris keberapa, seperti itu. Ini ada kesalahan-kesalahan dari sintaknya. Oke, silakan mungkin tanyakan. Mungkin ini kejadian ya, di tugas pertama pastinya. Tidak hanya satu orang, dua orang, mungkin keseluruhan. Bahkan juga saya pasti akan melakukan kesalahan juga seperti itu. Dalam penulisan sintak-sintaknya ini. Silakan mungkin tanyakan. Saya tinggal dulu ya untuk haus. Minum dulu ya, sebentar ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, silakan mungkin tanyakan mengenai sintak-sintaknya. Ada yang kejadian selain saya? Dari 9 orang ini ada yang kejadian nggak? Sering Pak, kejadian kalau coba-coba. Iya, betul. Pasti kan kejadian sih. Apalagi masih baru, untuk adaptasi baru dengan program yang baru. Kesalahan sintak ini hal wajar. Pasti akan tahu nantinya ke depannya. Kesalahan dalam penulisan biasanya seperti itu. Sebenarnya sih lebih memudahkan dengan menggunakan Visual Studio, karena kita bisa bikin desainnya juga, tergantung dari kebutuhan kita ya biasanya. Kita tinggal klik aja, misalkan itu buttonnya seperti itu. Nanti kita klik button, kemudian akan muncul udah programnya di belakangnya. Jadi ada dua opsi, ada dua tempat sih. Ada yang bentuknya desain, kemudian ada yang bentuknya untuk programnya tersebut. Dan itu enaknya di Visual Studio sih sepertinya. Saya bilang enak karena sudah merasakan seperti itu untuk penggunaannya. Karena saya menggunakan di awal menggunakan Visual Basic dan hampir-hampir sama untuk sintak-sintaknya. Tapi untuk mengingatnya itu yang agak kesulitan dalam sintak-sintaknya. Karena banyak form karena formnya tidak hanya induk saja, tapi ada bentuk formnya anak seperti itu. Oke, silakan selain Mbak Fili mungkin pernah
mengalami kesalahan dalam sintak. Artinya, saya yakin dari 9 orang ini pasti memiliki kesalahan dalam penulisan sintak, misalnya seperti itu. Ketika ingin di running ternyata tidak bisa. Nggak apa-apa. Emang itu untuk belajar juga kan. Karena kalau tidak ada kesalahan dalam sintaknya, kalian nggak tahu nanti kesalahannya di mana. Kata letak kesalahannya. Oke, lanjut. Ada kesalahan runtime. Runtime adalah waktu untuk berjalan. Pada saat waktu berjalan. Atau dalam melakukan sebuah kesalahan juga masih sama dengan seperti sintaknya juga. Tapi ini lebih kesalahan yang muncul ketika kode program dikompilasi atau dijalankan. Atau di running atau didebug seperti itu. Nah, kode program yang kelihatannya benar oleh komputer tapi tidak benar ketika dijalankan. Seperti itu. Biasanya ini akan kejadian juga dengan kalian. Ketika menurut kalian itu benar, tetapi oleh komputer tidak direspon dengan baik atau kesalahan, biasanya nanti akan muncul juga errornya seperti itu. Kita sudah selesaikan semuanya untuk penulisannya, kemudian ada kesalahan. Menurut komputer ini tidak terbaca, maksudnya apa? Seperti itu. Karena lebih di Visual Studio ini lebih banyak ke huruf-huruf ini ya, kayak label misalkan MBL, kemudian button BTN seperti itu. Lebih ke singkatan seperti itu ya kebanyakan. Jadi tidak perlu dituliskan secara keseluruhan button berapa seperti itu atau apa seperti itu. Jadi tidak ke banyak seperti itu. Jadi lebih ke singkat kebanyakan di Visual Studio. Ini juga kejadian pasti dengan kalian, saya yakin. Ada 1-2 orang, mungkin 9 orang ini. Dan bahkan saya juga 10 orang jadinya. Kesalahan dalam runtime ketika menjalankan. Menurut kita sudah benar. Dan menurut komputer juga salah. Dan menurut komputer sudah benar, tetapi ketika dijalankan salah. Pasti ini akan kejadian juga. Ada beberapa sisi yang dilakukan pasti akan kejadian seperti itu. Kemudian kesalahan logika yang ketiga. Kesalahan logika ini pasti otomatis biasanya kesalahan human error atau kesalahan seseorang seperti itu, karena logika tergantung dari penulisannya. Kesalahan pemrograman yang memberikan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak diduga seperti itu. Kesalahan kita biasanya seperti itu, logika. Karena kita yang menginput data tersebut ternyata hasilnya pun tidak sesuai yang kita harapkan atau tidak diduga lah. Oh, ternyata ada kesalahan di sini seperti itu. Ini akan berentet dengan ke runtime dengan di tadi yang sebelumnya juga ke sintak juga. Ini akan kesalahan ke situ. Jadi kesalahan ini lebih banyak di sistem sih kebanyakan dibandingkan dengan human atau orangnya. Karena menurut humannya atau orangnya sudah benar, tetapi ada sistemnya yang salah seperti itu dan komputer tidak berbaca. Dan bentuk kesalahan seperti ini sulit dilacak dan diperbaiki karena kesalahan ini tidak menghentikan jalannya program. Seperti itu. Tidak akan menghentikan jalannya program kalau sudah salah. Kita akan tahu dulu, kita pilih salah satu. Tapi agak sulit. Apalagi sudah ada programnya, kemudian kita lihat kesalahannya di mana. Kita lacak kesalahannya. Kemudian kita perbaiki. Ini agak kesulitan. Yang kejadian dengan programnya sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau kita buat dari awal seperti itu, kita tahu letak kesalahannya di mana seperti itu, kan akan tahu dengan tersendirinya. Tapi kalau misalkan kita hentikan program tersebut, tidak mungkin karena kita harus lacak dulu. Ini agak sulit juga lacaknya di mana, kesalahannya di mana, dan perbaikinya dengan kita sendiri, dengan human atau orangnya. Dari ketiga kesalahan tersebut, pasti pernah merasakan semuanya ya di dalam program Visual Studio, walaupun beberapa kali coba dengan prakteknya. Kemudian jenis penanganan kesalahan ada beberapa. Yang pertama adalah try, catch, and try. Mengapa? Menggunakan bahasa Inggris ya, try, catch, and try. Jadi try ketemu dengan mengakhiri sebuah dari try tersebut. Nah, mengapa?
karena memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi blok kode program yang mempunyai potensi untuk terjadinya suatu kesalahan. Mengapa? Kita harus tahu dulu, kita lindungi dulu bloknya tersebut. Kalau potensinya untuk terjadi suatu kesalahan, kita harus sudah lindungi di awal. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan apa ya? Kita sudah tahu nih misalkan programnya itu akan salah. Kita deteksi dulu kesalahannya dulu, kita lindungi dulu di awal. Agar potensi kesalahan tersebut diminimalisir kejadian kesalahannya. Seperti itu misalkan. Contoh misalkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan. Contoh kuliah di jam 8 pagi. Kalian sudah tahu, kita lindungi dulu misalkan sebelum jam 8 pagi kita sudah bangun. Dengan apa? Misalkan dengan alarm, dengan minta dibangunkan dengan orang tuanya atau kakaknya atau adiknya seperti itu. Kita sudah tahu dengan lindungi seperti itu. Jangan sampai nanti kejadian kesalahannya jam 8 lewat kalian baru bangun. Seperti itu misalkan. Jadi sudah dilindungi terdahulu di dalam contoh kita sehari-hari misalkan seperti itu. Kita akan tahu jam berapa kita akan kuliah. Kita sudah minimalisir kesalahan tersebut misalkan. Tadi kita udah bisa pasang alarm contohnya. Di jam 7:30 kita sudah bangun, sudah mandi misalkan seperti itu. Dan datang tepat waktu misalkan seperti itu. Jadi tidak lewat misalkan seperti itu. Jadi sudah tahu dalam rundown-nya seperti itu atau acaranya sebagaimana. Nah, bentuk dari umum penulisan try catch ini seperti yang ada di samping, contohnya try, kemudian program logiknya bagaimana, logika dari programnya, kemudian catch, ekspektasi dari exception dari penangannya bagaimana, kemudian message-nya. Message-nya otomatis kan memberikan pesannya, kemudian baru kita end try-nya. Itu yang akan terjadi pastinya. Try, catch, and try. Itu yang akan terjadi dalam dari kita. Jenis-jenis penanganan kesalahannya. Kemudian ada debugger. Apa sih bilang debugger? Ini adalah sebuah pada saat kita untuk melakukan running atau debugnya. Nah, fasilitas debugging ini akan membantu untuk mendiagnosa kesalahan program dengan menguji dari aliran program saat kita jalankan. Kita bisa mendiagnosa kesalahan tersebut pada saat aliran program tersebut kita jalankan. Jadi sudah tahu. Tadi misalkan dari logikanya, kemudian dari apa tadi, kita sudah tahu dulu kesalahan di simbolnya di apa, seperti itu. Jadi sudah tahu sebelum kita debug. Nah, menangani kesalahan ini memang agak sulit karena kita harus lebih banyak ke arah dalam penulisan programnya tersebut. Nah, sebelum melakukan proses debug atau running, pastikan bahwa kode programnya sudah diberi tanda dengan breakpoint, misalkan seperti F9 atau berapapun seperti itu, tergantung dari komputernya kalian atau laptopnya kalian. Kita sudah tahu kesalahan-kesalahannya tersebut. Untuk melakukan sebuah debug ini, sudah ditandai seperti ini. Jadi tidak dapat bisa meminimalisir dari kesalahan tersebut. Nah, setelah menentukan sebuah breakpoint atau F9 tadi pada baris program, maka langkah selanjutnya adalah menjalankan debugging atau F5 atau bisa menggunakan tanda kayak panah gitu seperti itu di dalam programnya. Tergantung dari kondisinya misalkan seperti itu. Selanjutnya bisa tekan tombol F10 atau F11 atau Shift plus F11 apapun itulah. Tergantung dari komputer atau laptopnya kalian untuk melangkah ke baris program berikutnya sampai dijumpai kesalahan pada baris programnya. Misalkan ada kesalahan baris program yang ke-20. Ternyata kita sudah sampai ke arah 30. Kita harus balik ke awal lagi seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir pada saat sebelum kita melakukan debug atau running dari program tersebut. Oke, materinya dari 4 materi sudah selesai. Silakan mungkin ditanyakan mengenai variabel, konstanta, kemudian operator maupun penanganan dari masalahnya tersebut. Silakan. Ada yang ditanyakan?
Nggak apa-apa, apabila masih bingung atau kesulitan, ditanyakan saja. Karena kita bisa sama-sama saling diskusi juga. Kebetulan kelasnya juga kelas online, seperti itu. Kalau nanti sudah di kelas ya bisa diskusi di dalam kelas, seperti itu. Oh iya Pak, saya mau nanya yang pembagian kelompok itu Pak. Iya. Itu pembagian kelompoknya yang sama kayak di semester 1 aja apa mau diubah? Silakan Mbak ditentukan aja. Saya belum bilang lagi Pak ke yang lain. Nggak apa-apa, ditentukan aja, mau disamakan ya silakan, mau diubah ya silakan. Mungkin mau diubah biar ada ini baru lah, seperti itu. Silakan. Kalau tetap sama yang kayak semester 1 nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Kan Mbak ketua kelasnya, silakan. Kalau saya menentukan nanti kasihan. Aja Mbak Firly, masih lama kok. Masih ada sekitar 3 sampai 4 pertemuan lagi lah tugasnya nanti. Jangan-jangan Mbak Firly sudah buat programnya ya? Enggak Pak, saya kan nggak tahu soalnya tugasnya apa. Bapak nanti saya akan kasih tugasnya, nggak beda jauh lah dengan semester sebelumnya. Jadi yang pasti kelompok itu otomatis ada yang membuat, kalau di bahasa sih kan tidak membuat desain ya. Tapi kalau misalkan di Visual Studio bisa ada yang membuat desain, misalkan seperti itu. Ada yang membuat programnya seperti itu, sintak-sintaknya. Dan ada lagi yang bagian melihatin, kemudian ada bagian konsumsinya, silakan. Ini tergantung dari kondisinya. Atau mungkin ganti yang buat programnya sudah buat desain di utamanya misalkan seperti itu. Kemudian desain di dalam formnya, form anaknya bisa lagi seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Bisa bergantian atau bisa di random lah seperti itu. Misalkan 4 orang ya bisa. Tapi kalau misalkan ada satu yang 5 orang, bisa juga tergantung dari kelompoknya lah, kebutuhan kelompoknya. Silakan, mungkin tanyakan selain itu, selain tugasnya atau hal yang lain, silakan. Ada info dari kampus atau apapun itu, akan ketemu tatap muka atau bagaimana dari kalian? Belum ada sih Pak, belum ada info apa-apa. Oke, kalau gitu boleh dibuka ini apa namanya, Visual Studio-nya di laptopnya kalian masing-masing. Kita belajar mas untuk praktek. Oke. Udah dibuka semua atau belum di Visual Studio-nya? Udah Pak.
Pak, projectnya mau pakai yang mana, Pak? Itu projectnya. Tunggu sebentar. Masih sama sih Mbak, seperti yang kemarin. Kita coba buat apa ya? Tunggu sebentar. Saya lihat modulnya dulu yang saya buat. Silakan sambil berjalan, sambil ada yang mau tanyakan silakan. Udah ada yang nyoba-nyoba dengan menggunakan ini? Atau ada yang belum? Oke, sama. Kita file dulu, kemudian new, kemudian pilih project. Pak, maaf itu nggak ke share screen kayaknya. Oh iya, tunggu bentar. Oke. Oke. Share screen ya. Lihat ya. Iya, Iya, udah ada, Pak. Pak. Oke. Kemudian kita pilih yang atas, from application, sama. Misalkan apa, seperti itu namanya. Silakan. Mau dicoba, silakan.
ingin membuat sebuah kotak dialog lah seperti itu. Karena kemarin ada kotak dialog ya, atau dialog box, atau message box lah seperti itulah. Lalu kita oke. Agak lama ya, maaf ya. Sama Pak, di saya juga lama. Oke. Sama yang tadi, seperti itu form pertama. Sama seperti yang kemarin juga sih yang kalian lakukan juga seperti itu. Oke, seperti ini ya. Tadi kan desainnya, saya nggak ada desain. Kemudian saya buat public formnya. Misalkan message box. Otomatis dot show. Kita masukkan misalkan ini kotak pertama, misalkan itu. Lupa untuk tanda kutip. Kemudian message box lagi. Box button. Oke, misalkan seperti itu. Facebook icon. Ya. Sama. Jadi seperti itu ya. Coba kita lihat dulu hasilnya apa. Ya. Coba kita debug. Ada hasilnya tidak ya? Ada ya. Hasilnya seperti ini ya. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Outputnya nggak terlihat. Ini sebagai kotak pesan, contohnya kecil. Masuk ke awal lagi. Kalau kita debug lagi, coba kalian buka di laptop kalian, bisa diganti-ganti sih untuk itunya, tulisannya. Tergantung dari kebutuhannya kalian.
Ada yang udah nyoba di laptopnya? Terlihat nggak, Mbak? Ya, tadi seperti itu ya contohnya. Kita misalkan contoh lagi ya. Contoh seperti itu misalkan. Yang tahu dulu. Nah, muncul lagi ya. Terlihat ya. Jadi contohnya seperti itu, Mbak Firly, mungkin Mbak Ulia. Jadi yang tidak ada desainnya aja pun bisa kita buat. Apalagi yang ada desainnya seperti itu ya. Ini tidak ada desainnya padahal seperti itu. Karena desainnya udah beliau seperti ini. Kita klik 2 kali dari formnya tersebut, baru kita masukkan apa seperti itu. Tergantung dari kebutuhan kita lah untuk bisnis buttonnya. Nah, bisnis button ini bisa dijadikan sebagai kotak dialog juga seperti itu, atau apapun lah seperti itu. Oke, selanjutnya saya buat yang kedua untuk biarkan ada kedua. Sama ya, hampir sama dengan yang sebelumnya juga. Kita bisa gunakan toolbox-nya, tergantung toolbox-nya apa, misalkan seperti itu, label misalkan. Hampir sama dengan yang sebelumnya juga. Kita tulis di sini misalkan nama atau apapun lah seperti itu. Dia akan berubah lalu menggunakan combo box misalkan seperti itu. Jadi pilihan.
atau apapun lah seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan banyak hal lah di sini, atau buttonnya aja seperti itu, seperti yang pertemuan 2 minggu yang lalu seperti itu. Jadi kita bisa gunakan banyak hal lah di dalam Visual Studio yang tidak ada desain aja pun kita bisa buat tersebut, apalagi yang ada desainnya seperti itu. Menanyakan silakan. Oke, coba yang kedua dengan menggunakan labelnya di atas secara otomatis, misalkan program apa. Ini bisa kita ganti seperti itu. Karena di situ kemarin juga saya jelaskan ada beberapa yang bisa kita ganti, baik bentuk teksnya atau apapun seperti itu. Tergantung dari kemauan kita juga atau kebutuhannya kita. Misalkan seperti itu. Kemudian kita tuliskan misalkan dengan menggunakan nama. Bisa menggunakan checkbox, misalkan seperti itu. Checkbox 1, checkbox 2. Pilihan atau apapun seperti itu kan bisa juga dilakukan. Dengan muncul seperti ini. Atau menggunakan radio button. Coba radio button pertama misalkan apa? Dulu radio button untuk apa? Seperti itu.
untuk menentukan warna misalkan, atau pilihannya adalah apa gitu. Kita balik dulu ke teksnya. Nah, misalkan kuning, merah, misalkan seperti itu. Hijau. Misalkan pilihannya apa? Misalkan mau di bold, misalkan seperti itu. Pokoknya misalkan pengen di tarik. Lain misalkan. Tambahin lagi di bawahnya. Untuk strike mode misalkan. Yang ini sudah kita tentukan. Kita masukkan labelnya misalkan. For color. Nah, itu. Kalau kita debak, dia kan kepilih ya warnanya di sini ya. Kelihatan ya? Terlihat tidak? Coba lagi, misalkan keduanya dan menggunakan merah. Sama yang seperti yang di atas, tinggal kita fokus saja. Ganti jadi red. Oke. Kita coba debak lagi. Berubah ya jadi warna merah programnya. Misalkan seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan yang ketiga. Is green. Nah, hijau. Terlihat ya. Lalu contohnya dari boardnya misalkan. Bagaimana dengan board seperti itu? Sama yang seperti yang tadi, label 1. Ini dot font. Dan font apa?
misalkan Microsoft apa misalkan gitu, dan serif misalkan. Jangan lupa labelnya, label 1 dot font, dan size-nya berapa. Store yang tadi yang saya bilang jelaskan tadi, yang logikanya ada store SOR itu ternyata dilakukan juga di sini seperti itu ya, dan font style-nya. Buat misalkan bold misalkan ya. Ada perubahan atau tidak, misalkan itu tidak, ternyata ada error seperti itu ya. Error di mana? Nah, jadi di XOR-nya ini yang ada kesalahan untuk menggunakan for-nya. Karena sini tidak dijelaskan. Ya. XOR ini seperti itu. Jadi ada kesalahan ya di penulisannya juga. Kenapa salah? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kesalahannya di mana? Silakan. Mbak Firly tahu kesalahannya di mana? Atau mungkin Mbak Aulia, Mbak Endah, Mbak Intan, Mbak Kamalia, Mas Fahmi, ada yang tahu kesalahannya di mana? Nggak tahu, Pak. Itu di tanda itunya kali ya, Pak? Kayak operatornya itu, yang sorenya itu bukan sih? Iya betul. Tadi kan ada operator ya di sore Iya, itu. Ya? operator sorenya. XOR-nya itu. Iya betul. Ada yang tahu selain Mbak Firly? Gak apa-apa, sama-sama saling belajar kok. Saya lagi ngikutin, Pak, tapi visual saya not responding. Oh, oke. Apa? Style misalnya seperti itu. Ada kesalahan di stylenya. Coba dia tebak juga. Betul Mbak Firly tadi. Jadi di XOR-nya ini kan tadi logika ya. Lagi XOR ya. Saya ambil salah satu lah. Biar memudahkan. Biar nggak 5-5 hanya tadi kalau atau 6. Yang saya jelaskan. Jadi XOR ini sebagai eksklusif OR. Tadi yang sesuai dengan itu. Kenapa? Karena ini ada tanda yang harus kita lakukan. Misalkan seperti itu. XOR ini sebagai logikanya. Kalau ada penulisan dot style tadi kan nggak saya tulis ya dot style ya. Ada kesalahan di sini, berarti otomatis mengapa tadi dot style tidak saya tulis? Sedangkan font style yang di sini sebelum bold ini saya tulis dan ini terbaca oleh komputernya atau laptopnya. Kenapa di sini tidak terbaca? Karena tidak dalam satuan. Ketika ingin membuat label pertama misalkan itu dot font, maka dia harus pakai dot lagi. Tidak mungkin dia harus pakai spasi seperti itu. Karena font style misalkan seperti itu, dia pasti otomatis
harus menggunakan kalimat yang tidak boleh mengandung tidak boleh mengandung simbol spasi seperti itu. Jadi harus baik itu dot atau garis bawah atau underscore seperti itu. Jadinya bisa mengetahuinya di situ. Oke, lanjut lagi yang italic misalkan seperti itu. Coba aja lagi seperti itu misalkan italic. Biar tahu juga ada kesalahannya di mana. Lebih enak ini ya bagaimana menurut kalian? Coba debak. Kalau sudah salah satu pasti salahkan salah semuanya. Italic ya bawah ke samping, tulisan nyamping. Oke. Lalu kita coba lagi misalkan underline. Masih yang sama. Underline. Kita coba lagi underline. Kita coba debak lagi. Nyata buka ada seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Lalu terakhir misalkan strike out. Oke. Coba debak lagi. Strike out. Ya. Sampai di sini ada yang udah ngerti atau belum paham? Kita bisa ubah warnanya. Kita bisa ubah bentuk tulisannya. Silakan. Bisa ubah menjadi 20 misalnya seperti itu. Yang udah berhasil. Jadi saya masukkan 2 materi lah seperti itu. Di materi yang sebelumnya ada tentang penggunaan command control seperti itu ya. Saya coba jelasin di sekaligus, jadi kemudian sama penggunaan logikanya seperti itu. Dan minggu depan otomatis penggunaan dengan percabangan untuk contoh-contohnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan silakan. Pak, berarti di percobaan yang ini kita pakai operator bitwise ya Pak, kalau nggak salah. Bukan Pak? Iya benar, Mbak. Silakan tanyakan. Nanti tugasnya nggak beda aja dengan ini ya. Saya kasih contohnya aja. Nanti mungkin bisa menggunakan logika atau pembanding seperti itu. Operatornya. Silakan, mungkin ada yang tanyakan. Masih pada bingung atau gimana nih? Saya takutnya nggak sampai nih apa yang saya sampaikan.
Nah, jadi salah satunya nanti minggu depan tentang percabangan sama perulangan, nanti biar pelan-pelan juga, nggak langsung keseluruhan. Jadi saya kasih materinya pelan-pelan aja. Oke, silakan mungkin tanyakan. Boleh, udah ada 2 ya. Tadi udah dapat yang pertama ya tadi. Jadi ada 2 yang saya kasih coba dengan menggunakan dialog box atau message box seperti itu. Biasanya kita kalau sudah membuat ini, misalkan seperti itu sudah semuanya selesai, nah pilihannya adalah oke, terima kasih akan seperti itu atau apapun lah. Kadang misalnya kan ketika kalian contoh kayak melakukan pembayaran lah dengan menggunakan misal PLN di dalam aplikasinya misalkan seperti itu. Nanti biasanya ada apa namanya kayak message box lah seperti itu. Oke, terima kasih sudah melakukan pembayaran seperti itu atau apapun, bukan hanya maksudnya tidak hanya PLN saja, misalkan dengan brand lain seperti itu atau apapun. Biasanya seperti itu nantinya akan ada muncul sebuah pesan bahwa sudah melakukan apapun itu. Jadi ini tadi saya kasih contoh adalah dasarnya aja. Jadi misalkan kalian ingin membuat coba iseng seperti itu atau apapun, nah boleh seperti itu. Oke, silakan mungkin tanyakan. Masih pada bingung atau masih pada selain Mbak Firly, ada yang belum mengerti? Silakan mungkin tanyakan. Mbak Kamalia, Mbak Endah, Mas Fahmi, Mbak Intan, Mbak Ulan, Mbak Ulia. Silakan mungkin tanyakan. Nanti jangan, kalau di sini udah mulai ngerti kan tinggal menjalankan ya. Jadi tidak perlu dari awal lagi, perlu nanya ke saya lagi nantinya. Silakan. Jadi ada kuliah lagi ya setelah ini ya? Udah nggak ada Pak, terakhir mata kuliah yang ini. Oke, silakan. Nanti untuk tugasnya saya kirimkan ke grup ya. Nggak susah kok soalnya, mudah. Mbak Firly berhasil? Message box-nya, dialog box-nya? Yang message box-nya berhasil Pak, cuman yang tadi percobaan yang kedua visual saya not responding sampai sekarang. Berat berarti, agak berat. Ya selain Mbak Firly, Mbak Amalia, Mbak Endah, Pas Fahmi udah dicoba di laptopnya. Baru yang message box-nya Pak, yang kedua belum. Berhasil tapi Mbak. Iya, berhasil. Untuk kalimatnya silakan bisa diganti-ganti. Ya, tidak harus kalimat tersebut ya. Mbak Amalia sudah berhasil? Yang pertama sudah Pak, kalau yang kedua belum selesai. Gak apa-apa. Sambil berjalan. Nanti kan sebenarnya kalian sudah melakukan ini sebelumnya sebenarnya. Tapi tinggal mengasah kembali lah untuk mendapatkan ilmunya kembali seperti itu. Kayak menggunakan command control-nya seperti itu. Karena ini masih menggunakan command control atau kontrol Windows-nya seperti itu. Maka saya kasih tahu yang seperti ini dengan menggunakan radio button, dengan menggunakan button sendiri, kemudian bisa menggunakan radio box, combo box seperti itu. Jadi banyak pilihan lah di dalam command control sendiri ya. Karena ini lebih banyak digunakan di dalam Visual Studio adalah menggunakan command control tersebut dibandingkan dengan yang lain kayak kontrol, kayak container, menu toolbar, data, komponen, printing, dialog. Seperti dialog tadi kan sudah dengan menggunakan message box ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi lebih banyak menggunakan command control lah seperti itu. Nanti pun juga kalian tugas pun rata-rata menggunakan command control. Menurut saya ya seperti itu. Silakan mungkin tanyakan. Masih ada waktu 5 menit. Lebih enakan
materinya teori aja atau ada prakteknya juga menurut kalian? Pasti kan karena kan ada waktu setengah jam untuk praktek ya. Tapi kadang saya lebih dari setengah jam untuk prakteknya. Bisa sampai 45 menit sampai 1 jam lah untuk prakteknya. Dengan 2 pembahasan biasanya seperti itu. Jadi biar kalian juga nggak ngantuk atau suntuk lah. Kadang-kadang kan suka ngantuk atau suntuk kalau teori aja gitu kan. Dengerin celotehan saya aja tuh kan selama 2 jam. Kan gak enak juga. Saya juga sadar diri sebenarnya. Jadi biar kalian juga nggak ngantuk atau inilah bete lah seperti itu. Jadi saya selingin. Oke, silakan yang tanyakan. Sebelum saya tutup untuk sesi terakhirnya mengenai simpulan. Pak, berarti di tugas yang nanti Bapak mau kasih ini ya Pak, ada operatornya gitu. Kan yang kemarin nggak ada tuh Pak. Ya betul, ada operatornya. Nanti kalian bisa carilah di Google, ya bisa menggunakan operator tersebut. Karena sih juga nggak seperti biasa sih, nanti kalian menentukan untuk tugasnya apa namanya, programnya apa. Tapi otomatis ada operatornya seperti itulah. Sedikit saya masukkan ke operatornya. Silakan dipilih aja operatornya. Oh iya Pak, baik Pak. Nah kan kalau untuk menangani masalah kalian sudah mulai paham lah sedikit-sedikit. Kita tadi Mbak Firly sudah tahu, oh ternyata ada XOR-nya Pak. Sudah tahu di situ. Jadi saya berharap kelas ini untuk materi kuliah ini ngerti lah dikit-dikit, nggak apa-apa sambil berjalan. Ya tidak harus langsung bisa, tidak. Karena kan kalian juga menggunakan program bukan hanya Visual Studio saya yakin di semester ini. Ada yang menggunakan Java juga pasti. Ada yang menggunakan apa gitu, seperti itu. Pasti banyak. Ada yang menggunakan jaringan mungkin seperti itu. Tergantung dari mata kuliahnya seperti itu ya. Jadi saya tidak harus menjadikan kalian pinter sehingga tapi paham mengerti seperti itu. Oke, saya lanjut. Kesimpulannya saya buat jadi 5 kesimpulan di dalam materi hari ini. Ya, salah satu adalah variabel dengan konstanta ini adalah suatu bagian terpenting di dalam Visual Studio. Sebenarnya variabel dan konstanta, tapi saya buat secara rincinya aja. Jadi variabel adalah suatu tempat dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan sementara data-data selama dioperasikannya seperti menghitung, kemudian memberikan informasi dan segalanya. Nah, kemudian konstanta juga sebuah nama yang digunakan untuk memasukkan angka atau string seperti itu, yang tidak dapat diubah nilainya dan tidak dapat memasukkan nilai baru atau mengubah nilainya saat program sedang dieksekusi. Maksudnya pada saat dapat dilakukan dengan menggunakan variabel. Nah, operator juga adalah suatu tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel lain dengan tujuan melakukan manipulasi data atau pengolahan data. Nah, di dalam operator ada 6 bagian atau 6 jenis yang dilakukan atau ada pada operator tersebut. Ada operator penugasan, kemudian ada operator aritmatika, kemudian ada operator pembanding, dan operator logika. Logika juga ada beberapa, dan ada operator bitwise, ada operator string. Sama dengan mata kuliah sebelumnya juga, masih dengan operator-operator ini. Kemudian yang terakhir adalah mengapa? Karena Visual Studio bisa dilakukan untuk melakukan penanganan masalah atau melakukan penanganan kesalahan yang terstruktur saat program sedang dijalankan. Karena Visual Studio memiliki sebuah tanda bahwa akan terjadi error seperti yang tadi. Ada tanda kayak error di mana seperti itu. Nah, nanti errornya pun juga akan menunjuk ke arah mana seperti itu kejadiannya. Misalkan, jadi kita bisa tahu ada di awal. Jadi kesalahan sintak bisa terjadi pada saat kalian sudah melakukan running secara keseluruhan. Atau pada saat kalian melakukan sintak di awal, tapi sudah ditangani di awal, seperti itu. Kesalahan-kesalahan inilah yang harus bisa dilakukan secara minimalisir. Nah, kecuali untuk kesalahan runtime, itu otomatis secara debug atau secara melakukan run untuk melakukan kegiatannya. Oke, sampai di sini aja untuk waktunya. Terima kasih. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya tutup. Silakan.
Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.